Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, sejenak kita meluangkan waktu untuk sama-sama mendengarkan athar ataupun hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan iman kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena hati ini bisa tandus sebagaimana tanah yang lama tidak terkena air hujan. Maka tanah yang tandus itu akan kembali menjadi subur ketika tanah yang tandus itu terkena air hujan. Begitu juga hati kita ini, andaikan hati kita ini keras, maka hati kita akan menjadi lembut sehingga ada nurnya ketika kita mendengarkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita senantiasa duduk dalam majelis yang mulia ini, hati kita semakin bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Artinya kita akan mudah untuk menerima atau mendengar kebaikan-kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini makalah atau nasihat yang kelima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhaha. Dari Sayyidina Ali wa karrama wajhaha, yang wajahnya dijuluki sebagai wajah yang mulia. Karena Sayyidina Ali ini sepanjang hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya, sehingga wajahnya dijuluki karamallahu wajhah. Karena di antara dampak ketika orang melihat kemaluan atau perkara yang dimakruhkan, itu mengurangi nur yang ada pada wajah kita. Ketika kita ini selepas sholat, maka wajah kita ada nurnya. Di saat kita membaca Al-Quran, wajah kita ada nurnya. Di saat kita sedang berzikir, wajah kita ada nurnya. Namun ketika kita melihat perkara yang dimakruhkan, maka nur yang ada wajah kita ini menjadi berkurang. Kalau keseringan melihat perkara yang makruh, maka lama-lama nur yang ada pada wajah kita semakin pudar. Maka ini di antara kelebihan Sayyidina Ali ini, ya, sepanjang hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya. Makruh, walaupun memang boleh, hukumnya makruh. Apalagi ya barang istri kita tetap makruh. Apalagi orang lain, haram kok makruh terus. Kalau orang lain haram. Jangankan
wanita melihat aurat laki-laki dari pusar sampai dengkul itu nggak boleh. Inilah Islam ya, aturannya itu luar biasa. Mungkin hari ini kita nggak terasa, tapi kalau di sebagian tempat ya, karena namanya penyakit yang menimpa di zaman kaum Lut itu terus akan terjadi sampai hari kiamat. Ya kalau kita kan laki-laki normal ya, sehingga melihat dengkul laki-laki ya enggak dianggap itu biasa. Tapi orang yang kena penyakit seperti kaum Lut, jangankan dengkulnya, lihat betisnya sesama laki-laki juga tertarik. Karena diawali karena tidak dibatasin. Ya hari kita nggak terasa, cuma di sebagian tempat ya sampai ada namanya nikah laki sama-sama laki. Jadi rudal ketemu rudal, tembak-tembakan. Nah itu. Inilah batasan-batasan dalam Islam. Walaupun itu sesama laki-laki, itu kita nggak boleh melihat auratnya antara pusar sampai lutut. Ya, jadi tidak dibolehkan. Ya, makanya bagi laki-laki kalau keluar rumah jangan pakai celana apa? Celana kolor atau celana boxer. Ya, kita ini kan kadang dianggap biasa ya. Ini celana pendek keluar rumah, ya sambil ngerokok lagi jalan. Ini, wah kan dia kan kulitnya hitam, mungkin orang nggak tertarik, bukan masalah nggak tertariknya, tapi inilah aturan Islam yang harus kita taati. Semuanya itu ya aturan Islam untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Apalagi tingkatan seperti Sayyidina Ali, sepanjang hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya. Nah ini perlu kita tiru, karena bisa mengurangi nur yang ada pada wajah kita. Apa yang dikatakan Sayyidina Ali, inna min na'imid dunya yakfikal islam nikmatan. Sesungguhnya dari sekian banyak nikmat-nikmat dunia, yakfikal islamu nikmatan, maka cukup Islam sebagai nikmat bagimu. Jadi dari sekian nikmat-nikmat dunia, baik itu orang mendapatkan uang, memperoleh atau bisa bangun rumah, bisa membeli kendaraan, ya, punya istri yang cantik, pekerjaan yang gajinya puluhan juta, itu nikmat-nikmat dunia. Tapi perlu diketahui, dari semua nikmat-nikmat dunia, yang paling besar adalah nikmat Islam. Di zaman modern saat ini, sama-sama hidup kita ini dengan orang-orang kafir. Maka kita ini bersyukur Allah jadikan kita sebagai orang Islam. Kalau di negara Eropa, sebagian negara Eropa, di atas 80% anak-anak mereka itu tidak jelas ayahnya. Tidak jelas ayahnya. Di atas 80%. Berarti sana kan pergaulan bebas. Maka alhamdulillah kita ini dengan beragama Islam, mengikuti aturan Islam, sehingga ya kehidupan kita diatur. Antara laki-laki dengan wanita ini ada aturannya, istri kita dengan istri orang ada aturannya, nggak sembarangan. Kalau negara lain ya ketemu orang sesama teman ya kecup-kecupan dan suaminya nggak cemburu. Coba kalau kita dipraktekkan, ya bertemu dengan teman kita sama-sama bawa istri kecup-kecupan, itu aturan yang tidak benar dalam Islam.
Maka kita ini bersyukur ditakdirkan oleh Allah beragama Islam. Sampai ya sebagian agama ada yang membolehkan kawin mut'ah, kawin kontrak ya. Jadi kalau kita habis nikah baru sebulan, kemudian datang ke ustadznya senang dengan istri kita, langsung ustadznya manggil, itu istrimu ya? Iya Pak Kiai, sini ambil barokahnya. Wah, kalau kayak gitu yang enak siapa? Wah, cocok nih yang enak ustadznya. Jadi ada orang baru nikah, ya istrinya cantik, datang ke ustadznya, ya dia ya menurut ajaran mereka itu ya harus nurut taat, karena ini yang jajan atau yang nyoba nih ustadznya, barokah, ambil barokah. Akhirnya pengen jadi ustadz semua kalau kayak coba yang nggak ada ya dalam Islam tuh nggak ada kawin mut'ah ya. Maka kita nih bersyukur, coba dari sekian miliaran manusia kita ditakdirkan sebagai orang Islam yang ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa kita nggak ditakdirkan jadi orang apa itu Syiah ya, atau ditakdirkan jadi Fir'aun, ditakdirkan jadi Qarun, Haman? Dulu kan sebelum diciptanya alam semesta semuanya sudah tertulis 50.000 tahun di zaman azali. Sebelum diciptakan manusia ini nanti yang akan jadi Fir'aun, ini yang akan menjadi pengikutnya Nabi Musa, ini yang akan menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu kan di alam ruh sudah kumpul semua, sudah hadir semua. Tinggal nanti ditakdirkan ini nanti jadi orang Islam atau orang kafir, mana yang jadi penentang-penentang agama, mana yang menjadi pembela-pembela agama. Maka kita ini bersyukur yang sebelumnya nggak pernah minta kepada Allah di waktu alam ruh, ya Allah aku minta kepada Engkau supaya dijadikan sebagai orang Islam, menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu lahir ke alam dunia ini cret oe langsung jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka nanti di akhirat ya, dari semua manusia di saat matahari didekatkan, manusia dalam keadaan kepanasan, keringat keluar bercucuran dari tubuhnya saking panasnya itu terik matahari, maka mereka pengen diadili secepatnya karena saking enggak kuatnya di padang mahsyar, pengen cepet-cepet diadili. Dia nggak tahu kalau di neraka itu lebih panas. Saking nggak kuatnya itu baru di padang mahsyar. Maka ketika mereka minta cepat-cepat diadili, mereka mencari syafaat, nggak ada orang yang bisa mensyafaati kecuali yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat itu umat-umat lain haram masuk surga sebelum umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal umat sebelumnya mereka hidup tuh ya sampai 1000 tahun lebih, seperti umatnya Nabi Nuh alaihissalam, ada yang ratusan tahun, mereka lebih dulu hidup di dunia. Kita yang paling akhir usianya pun 60-70 tahun masuk surga lebih dulu daripada umat-umat sebelumnya. Alhamdulillah. Coba kita renungkan. Inilah beruntungnya kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Islam. Jangan kita berpikir melihat orang-orang Eropa yang mereka kehidupannya itu ya glamor. Wajahnya ganteng-ganteng, perempuannya cantik-cantik, kulitnya kuning, matanya biru. Pokoknya ya sempurna. Orang-orang Eropa itu orang sempurna ya. Kalau kita ini kan hidungnya selang-seling. Ya bener ya.
Jadi kayak di sebagian negara Eropa dekat Turki itu secantik-cantiknya orang sini, yaitu ya sejelek-jeleknya orang di sana. Sulit mencari orang yang jelek. Kalau di sana itu sulit mencari orang yang jelek. Kalau di sini tapi ya alhamdulillah, yang penting kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Islam. Orang Islam ini kan calon raja atau ratu di surga. Alhamdulillah. Jadi jangan berpikir kenapa saya nggak ditakdirkan jadi orang Eropa. Jadi hidungnya mancung, badan tinggi, kulit kuning, rambut ikal, pokoknya jangan sempurna lah. Tapi kan dalam keadaan kafir yang akan menjadi intipnya api neraka selama-lamanya. Jadi ya kita ini bersyukurlah. Maka dari semua nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya, nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Dari segi makanan kita selalu bersih, halal. Ya, kalau makan daging domba ya disembelih dulu sampai darahnya keluar semua, karena darah itu penyakit. Ya, beda dengan non muslim, orang selain Islam tuh ya makan babi langsung silitnya ditusuk silitnya tanpa disembelih, kemudian langsung dibakar, jadi darah itu menyatu dengan daging, penyakit semua. Coba kitalah berpikir, andaikan kita ini ditakdirkan orang-orang mereka, alangkah hinanya kita makan makanan hewan yang tidak disembelih. Maka ini perlu kita syukuri nih. Nikmat yang agung, nikmat yang besar, ditakdirkan menjadi orang Islam. Dari pergaulan kita ini ya diatur oleh Islam, dari makanan diatur oleh Islam. Ini agama Islam tuh yang mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu ada aturannya. Ya, inilah keutamaan menjadi orang Islam. Fa inna a'dama na'millahi lil abdi ikhrajuhu lahu minal adam ilal wujudi wa ikhrajuhu minadh dhulumati minal kufri ilan nuril Islam. Sesungguhnya seagung-agungnya nikmat Allah lil abdi kepada hamba-hambanya, ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujud, yaitu telah diciptakannya manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini pertama. Ya, tadinya kita ini nggak ada, langsung diadakan oleh Allah. Yang tadinya tidak wujud langsung diwujudkan oleh Allah. Jadi jangan punya pikiran kan sebab orang tua Pak, karena ada ayah, karena ada ibu sehingga saya ini lahir. Sekarang berapa banyak suami istri yang nggak punya anak. Jadi anak itu bukan karena hubungan suami dan istri. Berapa banyak orang yang tiap malam berhubungan ya agar punya anak, tapi nggak punya anak juga. Maka kita lahir ini ya hakikatnya karena diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari kalau kita ini mengenal akan diri kita, ya kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang tadinya kita tidak ada langsung diadakan oleh Allah. Wa ikhrajuhu minadh dhulumati ilal kufri, yang tadinya kita ini dalam kegelapan kekufuran, gelap kekufuran, ilan nuril Islam, menuju cahaya Islam. Masya Allah, yang tadinya kita ini ya istilahnya ya jauh daripada kebenaran, kita ini bisa ibadah hakikatnya karena dimudahkan oleh Allah. Makanya pentingnya kita senantiasa selalu meminta hidayah kepada Allah. Ya, minimal dalam sehari semalam wajib berapa kali?
17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita ini bisa sholat karena itu nikmat dari Allah. Sampai bisa duduk dalam taklim, ini adalah nikmat daripada Allah. Nikmat itu. Kalau Allah nggak mudahkan, nggak bisa kita duduk dalam taklim. Maka orang yang tidak sempat duduk dalam taklim atau tidak mau duduk dalam taklim bukan tidak mau, memang tidak dikasih nikmat oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi manusia ini bergerak bukan bergerak sendirinya, semuanya sudah diprogram oleh Allah. Sampai kita duduknya di dalam masjid berapa lama itu sudah ditentukan oleh Allah. Duduknya kita dalam ta'lim itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka kita jangan menjadi orang tuh baper. Apa baper? Besar perasaan. Jadi merasa wah saya ini kan karena ibadah mau saya, sholat mau saya, baca Quran mau saya, zikir mau saya, itikaf mau saya, taklim mau saya. Bukan, itu semuanya adalah pemberian Allah. Maka dalam Al-Quran ketika kita diperintah oleh Allah untuk puasa selama 1 bulan, apa perintah Allah keduanya? Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kita bertakbiran. Takbiran itu maknanya apa? Sebagai ungkapan rasa syukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Berupa apa hidayah itu? Dimudahkan oleh Allah bisa puasa 1 bulan penuh, malamnya bisa tarawih. Itu hidayah, pemberian. Hakikatnya pemberian. Walitukabbiru ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kalau orang itu nggak puasa, orang itu nggak tarawih, bukan karena malas, tapi karena tidak dipilih oleh Allah. Jadi jangan baper, kan terserah saya Pak. Saya nggak puasa, mau saya. Ya, saya nggak tarawih, mau saya. Bukan mau dia, tapi hakikatnya tidak dipilih oleh Allah. Maka hidayah ini yang paling besar ya. Ketika kita dimudahkan oleh Allah, yaitu untuk mengerjakan kebaikan. Masya Allah. Kemudian yang kedua, wa inna minas sugli yakfika ta'atas suglan. Sesungguhnya di antara kesibukan, ya sesungguhnya dari macam-macam kesibukan, yakfika ta'ata suglan. Maka cukuplah taat menjadi kesibukan bagimu. Jadi orang itu memiliki macam-macam kesibukan. Ada yang sibuk berdagang, ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk ke kantor, ada yang sibuk ngobrol. Ngobrol itu sibuk nggak tuh? Sibuk tuh. Apalagi ngobrol sambil ngerokok, ngopi, jangan nggak selesai itu. Ya. Setiap orang punya kesibukan masing-masing, ya. Tapi sibuk yang paling besar adalah taat kepada Allah. Jadi kalau kita ingin pekerjaan, cari kerjaan sulit zaman sekarang, usia sudah tua. Mau lamar pekerjaan siapa? Perusahaan yang terima aki-aki jadi karyawan. Betul nggak? Gigi sudah ompong, tenaga sudah kurang, mau ngelamar jadi pekerja kantor, apa yang mau dipakai? Ya udahlah, kalau memang kita nggak ada kerjaan, carilah kerjaan yaitu dengan cara taat kepada Allah.
Pagi-pagi sudah bangun mandi, setelah mandi wudhu, setelah wudhu datang ke masjid asyukur, sholat berjamaah, habis itu wiridan, taklim sampai isra, pulang makan lagi, bukan emak, ini puasa makan. Wudhu. Nah nanti duha, waktunya duha sholat lagi. Itu punya kesibukan, ya, kesibukan. Jadi sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik kesibukan adalah taat kepada Allah. Fata'atullah ta'ala adamul asgol, ya, taat kepada Allah adalah sebesar-besarnya pekerjaan. Jadi nanti kalau kita seumpama, ya, datang ke rumah sakit, dari pihak rumah sakit ditanya sakit apa Pak? Sakit ya sakit kaki. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya zikir. Kok pekerjaannya zikir? Iya, dalam kitab Nasul Ibad itu bab 3 halaman berapa nih, 30, bahwa sebaik-baik pekerjaan itu taat kepada Allah. Jadi ditanya pekerjaannya, jawabnya zikir kerjaannya. Apa Pak pekerjaannya Pak? Ya itikaf di masjid. Oh iya. Terus anak istri makan apa? Ya makan nasi. Kok makan apa? Dari mana? Ya dari Allah. Yang penting saya nggak minta sama dokter untuk minta dibelikan beras. Nggak perlu banyak tanya pekerjaannya apa. Ya saya jawab kerjanya zikir. Sesibuk-sibuk pekerjaan adalah taat kepada Allah. Insyaallah ya. Ya tapi nanti jangan dipraktekin pula. Jangan dipraktekin. Nanti pas bikin data, ya, alamatnya, pekerjaannya, alamatnya istighosa. Pekerjaannya istighosa. Wah, ditambah bingung, stres nih. Semua orang tuh biasanya wira swasta, pekerjaannya wira swasta, ini istighosa. Kenapa kok ini ada istighosa? Ya iya. Ini dalam kitab Nasul Ibad, sebaik-baik pekerjaan taat kepada Allah. Tapi jangan dipraktekin, insyaallah ya. Cuma istilahnya dalam Islam, orang beriman itu nggak ada istilahnya nganggur. Tidak ada istilahnya nganggur. Nganggur itu kalau memang cuma ngobrol, ngopi, terus ngurus manuk. Sudah ngobrol, ngopi, ngurus manuk, itu namanya nggak ada kerjaan. Tapi kalau taat itu dihitung oleh Allah sebagai orang yang sibuk kerja. Bahkan ya orang yang sibuk dalam taat itu rezekinya lebih banyak. Ya, percaya atau tidak, orang yang banyak wirid, banyak sibuk dalam ibadah, itu rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Inilah namanya makom tadrij, ya. Tadi malam sudah sampaikan ada makom kasbi, ada makom tadrij. Makom kasbi itu orang dapat rezeki sebab kerja. Kalau makom tadrij orang mendapatkan rezeki tanpa tanya tuh Mbah Cibacan, ya Mbah, kerja nggak Mbah? Enggak, sudah nggak kerja. Kerjanya itu ya zikir. Tapi ya duit punya, makan masih 3 kali. Berarti nggak puasa, Pak ya? Ya makannya berbuka dan sahur. Coba. Jadi banyak orang yang nggak kerja juga rezekinya ada. Ya tinggal kita mau pilih mana. Dua-duanya itu baik. Dua-duanya baik. Kalau kita mau ikut sahabat Sayyidina Abu Bakar, silakan. Kalau kita mau ikut sahabat seperti Utsman kerja, cari sahabat yang nggak kerja dong.
Abu Darda, namanya Abu Darda, kerjanya tuh di masjid ya, sambil ngobrol ya kayak kita lah, datang itikaf ke syukur nanti ngobrol. Cuma zaman Sayyidina Abu Darda belum ada rokok waktu itu. Belum ada rokok, jadi ngobrol di masjid. Istrinya datang, wahai suamiku, kamu tuh kok ngobrol terus, tahu yang di rumah nggak ada yang bisa dimasak, kok ngobrol apa bisa ngobrol itu bisa datangkan duit. Jadi ya namanya wanita tuh wajar, betul nggak? Kita nggak bisa nyalahkan. Maka Sayyidina Abu Darda itu langsung menjawab, wahai istriku, di hadapan kita ini ada satu lembah yang sulit untuk kita tempuh kecuali kalau kita membawa barang yang sedikit. Istrinya ngerti, artinya kalau kita ini di dunia nggak punya apa-apa, justru akan lebih mudah masuk surga. Langsung pulang ke rumah, diem aja. Tapi bukan hanya dia, suaminya ada pertolongan Allah. Sebab apa? Banyak berzikir kepada Allah. Insyaallah ya. Jadi orang bisa ke masjid saja itu insyaallah rizkinya dijamin oleh Allah. Man alifal masjid alifahul Allah. Barang siapa yang cinta kepada masjid maka akan dicintai oleh Allah. Insyaallah kalau kita ini banyak meluangkan waktu untuk masjid, rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah. Jadi apa tadi, sesibuk-sibuknya pekerjaan adalah taat kepada Allah. Kemudian yang terakhir kata Sayyidina Ali, wa inna minal ibrah yakfikal mautu ibratan. Sesungguhnya dari semua nasihat maka cukuplah kematian sebagai nasihat bagimu. Jadi dari semua nasihat yang pernah kita dengar, baik Quran, baik hadis, nasihat-nasihat dari ulama, dari para habaib, dari ustadz, sudah banyak nasihat-nasihat yang kita dengar, baik secara langsung maupun lewat YouTube ataupun televisi, sering kita dengar, betul nggak? Wah, banyak di YouTube itu. Tapi dari semua nasihat-nasihat yang paling penting ya, yang paling akbaru, kata Imam Nawawi, akbaru yang paling besar-besarnya nasihat adalah al-maut, yaitu ingat mati. Fa innal mauta akbarul mawaidi linnas, karena sesungguhnya kematian adalah sebesar-besarnya nasihat bagi manusia. Jadi orang itu biasanya ya dinasihatin oleh seorang ulama atau seorang ustadz, ya kadang ya masuk telinga kanan ya, cuma nanti pulang ke rumah sudah keluar ke telinga kiri, pohon lagi. Coba kalau nggak percaya, pulang ke rumah nanti ditanya, Pak Nanang tadi pagi yang disampaikan ustadz itu apa ya? Pohon deh. Yang penting aku ingat manuk gitu. Nah, ingat manuk. Jadi jarang lah orang itu mendengarkan nasihat itu langsung pulang ke rumah tuh ingat surga, ingat neraka, tuh jarang. Jangankan kita tingkatan sahabat juga sama ya. Kalau di masjid itu semangat, seakan-akan neraka di depannya, surga di depannya. Nanti pulang ke rumah temu anak dan istri, udah beda lagi. Apalagi kita. Tapi ada memang nasihat yang cukup bagi kita, yaitu ketika kita melihat orang yang sudah mati. Kalau kita melihat orang yang sudah mati, ketahuilah bahwa diri kita juga akan mati. Tapi kan jarang ya, orang yang betul-betul ingat mati itu jarang. Wong kita ini kadang mendengar manuk, apa itu? Manuk apa yang biasa tanda orang mati? Hah? Cing-cing cuik. Nah, cing cuik, manuk cing cuik.
Jadi kalau ada manuk cincui itu berbunyi, apa yang kita katakan? Siapanya yang meninggal dunia? Loh, kok siapa? Memang dia nggak meninggal, betul nggak? Ini kayaknya tetangga sebelah sono itu. Jadi nggak sadar walaupun dia sudah tua, di atas 60 dia nggak sadar. Kalau dia juga kalau dia juga manusia, betul nggak? Jarang orang ketika mendengar manuk cincui itu, oh jangan-jangan saya nih yang maut. Mana pernah kita, betul nggak? Sahanya yang meninggal kayaknya RT mana nih? Punya RT 1 RW 4. Nah, semua jangan sinilah. Kayaknya jauh. Dia nggak sadar kalau dirinya juga layak untuk mati. Itulah manusia. Makanya sebenarnya cukup kalau kita melihat orang mati, ketahuilah bahwasanya diri kita juga akan mati. Insyaallah ya. Ini 3 nasihat Sayyidina Ali yang pertama, sebaik-baik nikmat adalah nikmat Islam. Kemudian sebaik-baik kesibukan atau pekerjaan adalah taat kepada Allah. Makanya jamaah syukur nih nggak ada yang nganggur, semuanya punya pekerjaan yang layak. Ya, pekerjaannya apa? Istighosah, zikir, taklim, terus ngurus manduk. Itu nganggur, itu namanya nganggur. Yang ketiga adalah sebaik-baik nasihat adalah kematian. Mudah-mudahan kita niat untuk mengamalkannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.